Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju Jawa Barat. Tumbal pengganti di desa terkutuk Kaduetan. Malam itu, sebuah mobil tampak melaju dengan kecepatan pelan menyusuri jalanan beraspal. Hingga di satu persimpangan, mobil mulai berbelok ke arah kanan yang mana jalannya belum diaspal. Kini suara mesinnya terdengar menderu lebih keras di tengah kesunyian. Beberapa kali roda mobil itu selip di antara bebatuan yang menyembul dari permukaan tanah. Meski demikian, Adi tetap fokus mengendalikan setir di genggamannya agar tidak melenceng atau keluar dari jalur yang ada. Di sebelahnya, Yuli, kakak kandung dari Adi, tampak sedang terlelap. Jalanan berbatu itu tentu membuat tubuh Yuli terbanting ke depan dan ke samping. Beruntung, sabuk pengaman berhasil menjaga kepalanya agar tidak membentur dashboard mobil. Adi melirik ke arah Yuli. Tak lama kemudian, lelaki berusia 35 tahun itu geleng-geleng kepala. Bener-bener kebo lo Yul, jalanan rusak kayak gini masih aja bisa tidur pulas, gumamnya. Tentu saja Yuli tidak menjawab pujian Adi selain hanya manggut-manggut lantaran roda mobil kembali menghantam jalur berlubang. Dengan sabar, pria itu memacu mobilnya sambil terus memilah bagian yang aman untuk dilalui. Kalau bukan karena Cahana yang ngerengek-rengek minta dikunjungin, ogah banget gue datang ke sini, ucap Adi lagi. Lagian heran ya, kok bisa-bisanya Cahana dapat rumah di tempat jin buang anak kayak gini. Ini udah lebih dari 10 menit, tapi belum juga ketemu rumah warga. Ya, memang benar, sepanjang jalan yang ia jumpai hanya lebatnya hutan. Selain kegelapan, kadang kabut tipis yang menyeruak dari balik pepohonan turut menyamarkan pandangannya. Tak ada kendaraan lain yang melintas. Satu-satunya sambutan hanya berasal dari bisingnya serangga hutan. Entah itu tenggeret atau cicadas, yang pasti Adi merasa terhibur dengan riuhnya suara hewan-hewan tersebut. Tak berselang lama, barulah mobil yang dikendarai Adi mulai memasuki wilayah perkampungan. Sebuah gapura desa bertuliskan Kaduetan berdiri angkuh menyambutnya. Adi mengurangi kecepatan mobil sambil melihat keadaan sekitar yang menurutnya sudah banyak berubah. Hampir semua bangunan di tempat itu sudah bertembok beton, namun masih ada beberapa yang berdinding bilik. Adi pangling, ia bahkan tidak ingat di mana letak rumah saudara sepupunya yang bernama Cahana. Lelaki itu kembali menginjak pedal gas lalu terus menyusuri jalan kampung. Di sebuah pertigaan, Adi pun menghentikan kendaraan tersebut. Ia lantas turun dan berjalan kaki menuju pos ronda yang tidak jauh dari perpecahan jalan tadi. 3 orang warga yang tengah melakukan ronda malam segera berdiri dan menyambutnya. "Punten Kang, lagi cari siapa?" tanya salah satu peronda. "Anu Kang, saya lagi cari rumah sepupu saya, namanya Suhana," balas Adi ramah. "Oh, Wahana. Kalau Wahana mah rumahnya masih 200 meter lagi dari sini. Akang belok ke kanan, nah nanti rumahnya ada di sebelah kiri," jelas orang itu lagi. "Tenang aja Kang, orang luar yang datang kemari mas selalu kami terima dengan tangan terbuka," celetuk yang lain. Adi mengangguk dengan wajah berseri. Ia sepertinya terkesan dengan keramah tamahan orang-orang itu dalam menyambut tamu dari luar. "Kalau gitu atur nuhun ya Kang, saya pamit mau lanjut jalan lagi," kata Adi.
Ketika peronda itu tersenyum sembari membungkukkan badan mereka, Adi yang telah mendapatkan informasi tentang rumah Cahana mulai masuk ke dalam mobilnya kembali. Suara hempasan pintu mobil rupanya membuat Yuli terbangun. Dengan suara yang terdengar mengambang, Yuli pun bertanya kepada Adi, "Kita udah sampai, Di?" "Dikit lagi, barusan gue cuma nanyain rumahnya Cahana doang," saut Adi. Yuli tidak berkata apa-apa. Ia hanya sedikit bergerak untuk menutupi lehernya dengan syal katun miliknya. Tak butuh waktu lama, Yuli pun kembali terlelap. Jalanan sepi kembali harus disusuri oleh Adi. Kali ini, jumlah rumah yang ada tidak banyak seperti sebelumnya. Meski demikian, tetap saja suasana temaram dan hening tetap mendominasi. Dari kejauhan, tiba-tiba Adi melihat ada iring-iringan yang seperti sedang membawa sesuatu dari arah berlawanan. Adi menyipitkan mata agar bisa mempertegas apa yang tengah disaksikannya. Begitu jaraknya sudah dekat, Adi baru menyadari jika itu adalah iring-iringan yang sedang mengusung keranda mayat. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Ada warga yang meninggal rupanya," ujar Adi. Lelaki itu mengurangi kecepatan mobilnya sehingga ia bisa melihat jelas orang-orang yang sedang menggotong keranda mayat tersebut. Tapi aneh, tidak ada satupun dari mereka yang melantunkan sholawat atau melafalkan kalimat la ilaha illallah. Ekspresi orang-orang itu sangat dingin. Begitu juga dengan tatapan mereka yang hampa. Adi tiba-tiba terperangah ketika mobilnya benar-benar berpapasan dengan rombongan pengusung kurung batang itu. Lelaki tersebut terkejut lantaran keranda yang dibawa iring-iringan tadi tidak ditutupi kain seperti pada umumnya. Tentu saja ia jadi bisa melihat jenazah yang berada di dalam keranda tersebut. Namun ada hal lain yang kembali membuat Adi terbelalak. Jenazah yang sedang dibawa itu hanya ditutupi kain batik saja dan sama sekali belum dikafani. Ya Allah, itu kerananya kenapa nggak ditutupin? Kenapa mayatnya juga nggak dikafanin? Pikir Adi dengan perasaan miris. Begitu berhasil melewati iring-iringan pembawa jenazah, Adi pun kembali menambah kecepatan kendaraannya. Kurang dari 2 menit, akhirnya Adi sudah bisa menemukan rumah saudara sepupunya, Cahana. Kedatangan Yuli dan Adi disambut hangat oleh sang punya rumah. Meski sudah lewat jam 11 malam, namun Cahana tidak keberatan menyalakan tungku demi menyuguhi kedua tamu jauhnya itu. Sementara Cahana sibuk membuatkan minuman, Yuli memilih beristirahat di ruang tengah sambil mengecek pesan di gawainya. Sedangkan Adi tampak duduk di teras sambil mencoba bernostalgia dengan masa lalu. Tak ada perubahan yang signifikan di rumah itu. Bahkan sampai sekarang rumah Cahana masih saja mengandalkan pencahayaan bohlam. Adi melempar pandangan ke arah gudang kosong di sebelah rumah. 27 tahun lalu, gudang itu sempat dijadikan tempat untuk menaruh daun-daun teh. Bahkan dulu Adi dan Yuli juga sering bermain-main di gundukan daun-daun teh tadi. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, praktis tak ada lagi sosok yang membawa keduanya liburan ke tempat tersebut. "Sok atuh, diminum dulu biar badannya hangat," ucap Cahana sambil meletakkan segelas teh di atas meja. "Wah, pas banget ini, lagi dingin-dingin gini. Hatur nuhun, Cek," balas Adi. "Gimana? Pangling nggak cari rumah Ece?" tanya Cahana. "Pangling banget, Cek. Barusan saya sampai nanya ke yang lagi ronda," jawab Adi seraya menyeruput tehnya. "Ya sudah tuh, kalau gitu Cahana mau ganti spray di kamar bapak sama Ambu dulu buat nanti kalian tidur." Perempuan parubaya itu pun segera bergegas meninggalkan teras rumah, baru juga akan masuk ke dalam ruangan. Namun Adi sudah keburu melontarkan pertanyaan. Cek, barusan ada warga yang meninggal ya?" Cahana menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Adi sambil mengerjitkan dahi. "Meninggal?" Cahana tampak kebingungan. "Iya, Cok. Barusan pas lagi mau ke sini, saya papasan sama warga yang lagi gotong keranda mayat." Cahana masih terpaku dengan otak yang masih terus berpikir. Perempuan itu hanya terdiam dan sama sekali tidak memvalidasi kesaksian Adi tadi. "Tapi aneh deh, Cok. Masa kerandanya gak ditutupin apa-apa? Selain itu mayatnya juga cuma ditutupin pakai kain batik aja," sambung Adi.
Ya elah cek, omongan si Adi segala pakai ditanggepin. Tahu sendiri dia mah sok ngawadul. Celetuk Yuli sembari menghisap rokok filternya. Lu mana lihat orang sepanjang jalan molor melulu, gimana lu bisa tahu? Balas Adi kesal. Setahu Ece mah gak ada warga sini yang meninggal. Udah ya, Ece mau ngerapihin kamar dulu, ujar Cahana sambil terburu-buru masuk ke dalam kamar mendiang orang tuanya. Sambil membawa gelas teh, Yuli beranjak menuju ke teras lalu menghampiri adiknya dengan suara setengah berbisik. Ia pun mengatakan sesuatu pada adik. Adik, lu tuh jangan suka ngarang cerita yang enggak deh. Mana ada orang bawa keranda mayat gini hari? Mikir dong. Belum sempat Adi membela diri, Yuli sudah keburu masuk ke dalam ruangan. Lelaki itu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan sang kakak yang memang selalu skeptis dengan omongannya. Akhirnya Adi memilih untuk berlapang dada gara-gara dianggap mengarang cerita. 1 jam berlalu, Yuli sudah membaringkan tubuhnya di ranjang terlebih dulu. Udara dingin membuatnya nyaman meringkuk di balik selimut tebal. Tak butuh waktu lama bagi perempuan itu untuk terlelap ke alam mimpi. Sementara itu, Adi memilih selonjoran di sofa yang ada di ruang tengah daripada tidur seranjang dengan kakaknya. Walau sebenarnya belum terlalu mengantuk, namun Adi tetap memejamkan mata. Adi terbangun ketika ada guncangan halus mendarat di bahunya. Ia lantas segera membuka mata. Ternyata sudah ada Cahana di hadapannya. Adi buru-buru bangun lalu membetulkan letak selimutnya yang barusan sempat melorot. Naon cek? Kenapa belum tidur? Tanya Adi heran. Adi, kamu teh beneran lihat ada iring-iringan pembawa jenazah? Balas Cahana dengan wajah yang gusar. Iya cek. Masa ya saya bohong? Jawab Adi dengan suara yang sengaja dipelankan. Cahana memalingkan wajah, seolah tak ingin ada orang yang tahu akan kegelisahannya. Adi menjadi bingung dengan gestur yang diperlihatkan oleh perempuan itu. Menurut Adi, seharusnya Cahana tidak perlu merisaukan kematian seseorang. Kenapa Ece jadi kelihatan gusar sih? Ya semua orang kan juga pasti bakal meninggal. Apa jangan-jangan Ece lagi bingung? Mau ngelayat tapi nggak ada yang nemenin? Tanya Adi yang segera dibalas dengan gelengan kepala oleh Cahana. Terus apa orang-orang itu sempat ngelihat ke arah kamu? Tanya Cahana lagi. Atau enggak cek, mereka melihatnya tetap ke depan. Orang di sana jalannya gelap banget. Kalau sampai nggak fokus ya bisa-bisa aja kesandung batu, tegas Adi. Cahana mengangguk meski Adi masih belum paham arti dari anggukan tersebut. Tanpa banyak cakap, perempuan itu akhirnya kembali masuk ke dalam kamarnya. Adi yang sudah kadung mengantuk pun memutuskan untuk bersembunyi di balik selimut lagi. Ayam jantan tak henti-hentinya berkokok. Sementara langkah para petani yang akan menuju ladang juga telah terdengar dari luar. Nuansa jingga mulai berpendaran menghiasi cakrawala. Adi terjaga begitu mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Ternyata itu adalah suara Cahana yang sedang membelah batang-batang kering untuk dijadikan kayu bakar. Adi menggeliatkan tubuhnya sambil sesekali menguap. Hawa dingin seketika menusuk lapisan kulit ketika ia menanggalkan selimutnya. Udah bangun, Di? Sapa Cahana. Iya cek, pulas banget tidurnya tadi malam, balasnya. Atau tidur lagi aja kalau emang masih ngantuk. Ece mau masak air sama rebus singkong dulu, ujar Cahana lagi sembari mengayunkan kapaknya ke arah kayu. Adi menggeleng sambil duduk di lantai dapur. Ia memang terbiasa bangun pagi, berbeda dengan Yuli yang baru bangun ketika langit sudah terang. Ngomong-ngomong, barusan kok gak kedengeran ya suara azan subuh? Seingat Adi mah dulu ada langgar di sekitaran sini, tanya Adi. Langgarnya sudah lama roboh, ucap Cahana dengan nada yang datar. Adi mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan apa-apa lagi. Ia cukup peka menangkap perubahan yang jelas terpampang di wajah sepupunya itu. Kini keduanya sama-sama bungkam. Adi membisu dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya kian penasaran, sedangkan Cahana makin mempercepat pekerjaannya dan tampak tidak menghiraukan keberadaan Adi. Seharian itu ada banyak hal yang dilakukan Adi dalam mengisi waktu selama berada di kediaman Cahana. Walau seorang diri, namun ia betah mencari belut di sawah atau memancing betok di rawa.
Sedangkan Yuli, perempuan itu tetap asyik memantau bisnis melalui telepon selulernya. Tak terasa langit sudah memerah. Sesaat lagi matahari akan membenamkan diri. Udara terasa semakin sejuk, menggerayangi sekujur tubuh. Dari jauh, sekawanan burung bangau tampak melayang-layang di angkasa. Sesekali hewan itu menukik deras lalu menyambar ular atau ikan kecil yang muncul di permukaan rawa. Dari pintu belakang, Adi terlihat masuk ke dalam dapur sambil menenteng ikan dan juga lindung hasil tangkapannya. Merasa badannya bau matahari, ia pun bergegas mandi. Sementara di dapur, Cahana dan Yuli sibuk membuat bumbu untuk memasak hasil tangkapan tadi. Beberapa saat kemudian, aroma rempah-rempah pun tercium dari balik dinding. Selepas makan malam, Yuli dan Cahana memutuskan untuk masuk ke kamar lebih dulu. Hanya Adi yang masih setia bercanda dengan dinginnya udara malam. Seperti umumnya lelaki lain, Adi memilih untuk menikmati kopi dengan sebatang rokok di beranda rumah. Meski bukan perokok aktif, namun dia mengakui jika mulutnya kerap kali merasa asam tiap selesai makan. Tak terasa, Adi sudah menghabiskan waktu di teras rumah hampir 1 jam. Dilirik ke jam dinding yang terpampang di tembok ruang tengah. Baru pukul 9:30, pikirnya, ia pun kembali merogoh sakunya untuk mengeluarkan bungkus rokok. Waduh, udah tinggal sebatang aja. Mesti buru-buru ke warung nih sebelum kemalaman, gumamnya. Adi lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet dan juga baju hangatnya. Dengan bibir yang masih mengapit sebatang rokok, ia pun mengenakan mantel lalu bergegas pergi ke warung. Dengan hati-hati, Adi menuruni anak tangga yang ada di pekarangan rumah Cahana. Selanjutnya, ia mulai menyusuri jalanan yang lengang tak dilalui orang. Suasana perkampungan malam itu benar-benar sunyi lantaran jangkrik dan kodok seperti enggan bernyanyi. Kehadiran kabut tipis membuat pendaran cahaya bolam di beberapa rumah jadi buram dan terkesan suram. Ini malam hawanya kok agak aneh ya? Apa cuma perasaanku aja? Pikir Adi sembari celingukan melihat situasi di sekeliling. Merasa tak ada orang yang melalui jalanan tersebut, Adi pun memutuskan untuk terus berjalan. Selang 5 menit kemudian, akhirnya ia tiba di pos ronda yang ada di persimpangan. Adi merasa sedikit lega sebab di pos ronda itu ada seseorang yang tampaknya sedang berjaga malam. Segera saja ia menghampiri orang tersebut. "Punten Kang, saya mau tanya, kalau warung adanya di mana ya?" Tanya Adi sembari memperhatikan wajah orang itu yang tampak samar karena tak terkena sinar lampu. Orang tersebut tidak menjawab, selain hanya menunjukkan arah dengan jari telunjuknya. Ya, orang itu memberi arah ke kiri. Adi menoleh ke arah yang dituju oleh orang tadi. Tak lama kemudian, ia memalingkan wajahnya lagi. "Terima kasih Kang. Ngomong-ngomong, Akang mau rokok? Kebetulan saya mau ke warung nih, mau beli rokok," ucap Adi berbasa-basi. Kali ini Adi harus menelan ludah lantaran orang di hadapannya sama sekali tidak menyaut atau memberikan isyarat apa-apa. Sekali lagi ia mencoba untuk terus menyingkap wajah misterius yang tak tersentuh cahaya itu. Buru-buru orang tadi memunggungi Adi. Sepertinya ia tahu jika pemuda tersebut tengah menyelisik wajahnya. Semakin dongkollah perasaan Adi sebab ia merasa tidak dipedulikan oleh orang itu. "Baiklah Kang, kalau begitu saya permisi," ujar Adi dengan intonasi datar. Adi beranjak pergi meninggalkan pos ronda, lalu mengambil jalur ke kiri sesuai dengan petunjuk dari orang tadi. Perlahan-lahan, bayangan lelaki itu lenyap selepas melewati beberapa rumah. Dari depan pos ronda, sosok misterius itu tetap mematung seorang diri di antara kabut yang melayang tenang. 15 menit kemudian, Adi sudah kembali dari warung sambil menenteng 2 bungkus rokok. Sungguh waktu yang cukup lama untuk ukuran orang yang hendak pergi ke warung. Jelas saja lama karena saat itu di Kaduetan tidak ada warung yang buka. Alhasil, pria tersebut baru bisa bertemu warung di desa tetangga. Sesampainya di pos ronda, Adi tampak kebingungan mencari orang yang sebelumnya sedang sendirian di tempat tadi. Meski tadi dirinya sempat jengkel, namun ia tetap ingin memberikan sebungkus rokok untuknya. Ya elah,
Pakai hilang segala tuh orang. Mana udah gue beliin rokok lagi. Celetuk Adi sembari memasukkan rokok tadi ke dalam saku mantelnya. Tak ingin berlama-lama, Adi pun bersiap meninggalkan pos tersebut. Ia kembali harus berjalan kaki, menembus kegelapan yang cukup menggoyahkan nyalinya. Namun, baru saja juga ia berjalan beberapa meter, mendadak telinganya mendengar ada derap langkah banyak orang dari arah yang berlawanan. Dari balik kegelapan yang berlapis kabut tipis, cahaya senter Adi bisa menangkap ada pergerakan yang sedang menuju ke arahnya. Dengan teliti, Adi memperhatikan rombongan tersebut. Ternyata itu adalah iring-iringan pembawa keranda mayat seperti yang kemarin malam dia lihat. Adi bergeser sedikit ke sisi jalan untuk memberi ruang kepada rombongan tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru juga kemarin malam ada yang meninggal, sekarang udah ada yang meninggal lagi, ucap Adi lirih. Pria itu menghentikan langkahnya sambil terus memandangi iring-iringan tadi. Begitu jaraknya hanya terpaut 2 meter, Adi pun mencoba melihat jenazah yang dibaringkan di dalam keranda. Dan sama seperti kemarin, jenazah itu tidak dikafani, hanya ditutupi kain batik saja. Selain itu, kerandanya juga masih tanpa kain penutup. Kali ini, Adi tidak terlalu kaget sebab ia menduga jika hal seperti ini sudah menjadi tradisi di situ. Rombongan pembawa mayit berjalan pelan, namun tetap konsisten dengan langkahnya. Ekspresi mereka datar, tatapannya kosong, bagai raga tanpa sukma. Sama seperti kemarin, tak ada lantunan sholawat atau tahlil yang mengiringi. Adi merasa miris melihat kenyataan itu. Ia pun melirik ke arah jasad yang hanya tertutup kain batik tersebut. Tiba-tiba saja hembusan angin menjibak kain tadi. Spontan Adi jadi bisa melihat wajah si mayit yang terbelalak dengan mulut menganga. Dadanya bagai terantam godam. Adi pun terkejut demi menyaksikan jasad siapa yang ada di hadapannya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jahana, seru Adi dengan suara lantang. Mendengar asma Allah disebut secara serempak, rombongan itu tiba-tiba menghentikan langkah. Tubuh mereka benar-benar mematung di tengah jalan. Adi merasa janggal dengan kelakuan rombongan pembawa jenazah tersebut. Namun belum juga rasa herannya sirna. Mendadak orang-orang tadi menoleh ke arah Adi secara perlahan. Dengan tangan yang bergetar, Adi memberanikan diri untuk menyorot wajah mereka dengan senternya. Astagfirullah. Kembali Adi menjerit ketakutan. Perlahan Adi mundur sambil terus berusaha menjauh dari rombongan. Sekarang sosok para pengusung jenazah tadi jadi tampak menakutkan. Itu lantaran daging dan juga lemak di wajah mereka telah menyusut sehingga hanya menyisakan kulit serta rambutnya saja. Tayal, tampilan mereka kini menyerupai tengkorak hidup dengan mata melotot dan barisan gigi tak berbibir. Sejurus kemudian, makhluk-makhluk tersebut mulai meneror Adi dengan tatapan menakutkan. Ya Allah, makhluk apa ini? Ujar Adi terbata-bata. Makhluk itu kompak menggeram. Begitu mendengar Adi kembali menyebut asma Allah dengan serempak, mereka melepaskan keranda yang sedang diusung. Sontak saja kurung batang itu terempas dengan keras di atas sana tanpa ampun. Mayat yang berada di dalam keranda pun terlempar keluar. Perasaan Adi semakin tak karuan begitu ia menyaksikan jasad tadi menguap menjadi gumpalan asap. Tiba-tiba saja keranda tersebut terangkat sendiri lalu mengambang di atas permukaan jalan. Bersamaan dengan itu, rombongan pembawa keranda tadi pun mulai bergerak mengepung. Langkah kaki yang diseret terdengar seiring makhluk-makhluk itu mendekat ke arah Adi. Dengan keberanian yang tersisa, Adi berbalik arah lalu berlari ke arah pos ronda. Ia berharap di pos ronda itu ada yang sedang berjaga malam. Aneh, padahal Adi sudah menggerakkan tenaga untuk bisa berlari secepat mungkin. Nyatanya ia merasa seperti sedang berlari santai saja. Meski demikian, peluh sudah bercucuran. Begitu pula dengan nafas yang mulai ngos-ngosan. Tidak begitu jauh dari hadapannya tampaklah pos ronda tersebut. Dan benar dugaannya, di sana ia bisa melihat ada peronda yang barusan telah menunjukkannya arah ke warung. Adi lantas mempercepat ayunan kakinya demi bisa mencapai pos tadi. Kang, tolong saya Kang, seru Adi dengan suara yang terdengar timbul tenggelam. Orang tadi hanya mematung dan membelakangi Adi. Tak kurang akal, Adi pun mencoba untuk kembali meminta pertolongan seraya menggapai pundak orang tersebut. Kang,
Tolong saya, Kang. Barusan saya ketemu setan. Lanjutnya lagi sembari mengatur nafas lagi. Orang itu tetap membisu dan sama sekali tidak mengubah posisi berdirinya. Adi menjadi kesal. Ia pun berniat untuk menepuk bahu orang itu lagi. Namun Adi terperanjat lantaran orang tersebut menoleh dan memperlihatkan wajah tengkoraknya. Tanpa aba-aba, peronda misterius tersebut mendadak mencekal lengan Adi dengan kuat. Rasa takut kian memuncak hingga Adi menjadi kalap dan berusaha meronta. Lepaskan, jerit Adi sembari terus berusaha melepaskan cengkraman di tangannya. Saking ketakutannya, Adi pun nekat mendorong tubuh peronda tersebut. Terlepaslah cengkraman di tangannya. Dari balik kegelapan, samar-samar terlihat rombongan pembawa keranda tadi sedang berjalan menghampiri. Ia tidak menyangka jika makhluk berwajah tengkorak itu benar-benar mengikutinya. Tanpa pikir panjang lagi, Adi kembali mengambil langkah 1000. Saat ini arah dan tujuan sudah bukan prioritas lagi. Yang terpenting baginya adalah menjauh dulu dari sekumpulan tengkorak hidup tersebut. Sampai suatu ketika Adi pun tiba di satu tempat yang menurutnya aman. Tapi sayang, kesadaran Adi perlahan memudar di tengah perjalanan. Sebuah guncangan kasar berkali-kali mendarat di bahu Adi, membuatnya terjaga. Saat itu juga pandangannya buram, namun ia masih bisa melihat ada bayangan orang-orang di sekitarnya. Sontak lelaki itu melompat ke samping dan segera memasang kuda-kuda. "Jangan mendekat, atau kuhajar kalian," ucap Adi dengan tatapan mengancam. Tenang dulu. Sebenarnya Anda ini dari mana? Dan kenapa malah tertidur di tengah jalan?" tanya seorang warga sambil berusaha menenangkan Adi yang tampak masih kebingungan. "Tidur tengah jalan? Memangnya sekarang saya ada di mana?" Adi balik bertanya. Orang-orang yang ada di sekeliling tampak saling bertatapan. Alih-alih mendapat jawaban, mereka justru disodorkan pertanyaan oleh orang asing yang tiba-tiba pingsan di kampungnya. "Perkenalkan, nama saya Uum, dan mereka adalah rekan-rekan ronda saya. Sekarang Akang sedang berada di desa Kaduk Kidul," balas orang yang bernama Uum tadi. "Kaduk Kidul?" gumam Adi heran. "Benar, desa ini berbatasan dengan desa Kaduetan. Nah, ngomong-ngomong, Akang ini asalnya dari mana? Dan kenapa bisa ada di tempat ini?" Adi terdiam. Ia berusaha mengingat lagi kejadian yang dialaminya beberapa saat lalu. Ya, dia ingat betul jika barusan dirinya sedang diikuti oleh makhluk-makhluk pembawa keranda mayat. Saya dari kota, tapi saat ini saya dan kakak saya sedang mengunjungi rumah sepupu saya yang tinggal di Kaduetan." "Kaduetan?" ucap orang-orang itu dengan wajah terkejut. "Serius? Akang dari Kaduetan?" tanya Uum dengan tatapan menyelidik. "Bener, Kang. Tapi tadi saya baru aja kembali dari warung. Lalu saya ketemu sama iring-iringan pembawa keranda mayat. Lalu Adi terbata-bata dan tampak bingung untuk meneruskan ceritanya. Biar saya tebak. Pasti jenazah di dalam kerandanya tidak dikapani. Satu lagi, wajah para pengiring jenazah itu pasti kelihatan seperti tengkorak. Begitu kan?" serga Uum. Adi tercengang karena tebakan Uum benar adanya. Ia dengan mantap mengiyakan pernyataan Uum tadi. Dan kini orang-orang itu mulai meminta Adi untuk melanjutkan ceritanya. Begitu wajah mereka berubah jadi menakutkan, saya langsung kabur, gak tentu arah. Tapi sial, rombongannya terus ngikutin saya. Saking takutnya, saya udah gak tahu posisi saat itu sedang ada di mana. Mungkin karena kelelahan, akhirnya saya pingsan di jalan, jelas Adi. Maaf banget nih. Tadi Akang bilang kan kalau Akang sedang ada di Kaduetan sama kakak Akang. Nah, sekarang di mana dia?" tanya lagi. Bener Kang. Saya datang sama kakak saya dan sekarang dia ada di rumah sepupu saya. Barangkali sudah tidur, saut Adi penasaran. "Kalau memang demikian, berarti kakakmu sedang berada dalam bahaya." Adi terbengong kalau mendengar penuturan Uum tadi. Bahaya apa? Ia masih belum mengerti bahaya apa yang sebenarnya tengah mengancam keselamatan kakaknya. Bahaya? Maksudnya apa ya? Lalu ada apa yang sebenarnya terjadi dengan Kaduetan? Tanya Adi dengan rasa penasaran yang sudah tak bisa lagi ditahan. Uum tidak segera menjawab kebingungan Adi. Warga Kaduk Kidul itu malah mengajak Adi ke pos ronda untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah Adi mulai terasa agak baikan, barulah Uum memulai ceritanya perihal Kaduetan.
Sebelumnya, saya perlu memberitahu dulu kepada Akang kalau beberapa warga Kaduetan masih memiliki kekerabatan dengan warga Kadukidul. Nah, sebagai contoh, 2 orang paman saya berasal dari sana, sehingga anak-anak mereka bisa menceritakan kejadian yang menimpa di desanya kepada saya. 20 tahun lalu, desa itu pernah mengalami paceklik akibat kemarau panjang dan juga serangan hama. Warga desa banyak yang gagal panen sampai kebutuhan pangan mereka tidak mencukupi. Sampai di satu waktu, Ki Harja, sang sesepuh desa, benar-benar tidak tahan melihat keadaan yang memprihatinkan itu. Tirakat beberapa kali dia lakoni. Begitu pula dengan ritual ruat bumi yang diselenggarakan dan melibatkan seluruh warga desa. Namun semesta belum juga menganugerahi desa tersebut dengan keadaan yang lebih baik. Adi dan 3 orang warga yang sedang berjaga malam tampak serius menyimak kisah yang dituturkan oleh Uum. Selang beberapa saat kemudian, Uum kembali meneruskan kisahnya. Dalam keputusasaannya, Ki Harja beserta 2 orang sesepuh desa lainnya kompak menggunakan cara yang terlarang. Ya, iblis berhasil menggoda dengan memanfaatkan situasi yang ada. Dengan iming-iming hasil bumi yang berlimpah, Ki Harja dan yang lain akhirnya bersedia membuat perjanjian dengan iblis tersebut. Tapi sayang, harga yang harus dibayar sangat mahal. Diam-diam, mereka rela menumbalkan warganya demi kemakmuran Kaduetan. Memang, keadaannya jadi lebih baik, di mana setiap masa panen datang hasilnya selalu melimpah. Tapi mereka tidak sadar jika sebenarnya malapetaka baru saja dimulai. Setiap setahun sekali akan selalu ada warga yang mati menjadi wadal. Dimulai dari Ki Harja sendiri yang menjadi kurban pertamanya. Lalu di tahun berikutnya adalah 2 orang yang turut terlibat dalam perjanjian itu. Warga terlambat menyadari jika Ki Harja telah menjerumuskan mereka ke dalam bahaya. Dan sialnya lagi, kesepakatan tersebut sifatnya permanen, tidak dapat diganti dengan ritual apapun. Pada akhirnya, tokoh masyarakat setempat mencari siasat agar warganya tidak terus-menerus menjadi tumbal. Nah, siasat yang dimaksud adalah dengan cara mengundang orang luar untuk datang ke Kaduetan. Ketika si calon korban datang, warga desa akan menyambut dengan menjamu sang tamu dengan baik. Pihak pengganti tidak akan sah dijadikan tumbal jika belum menikmati hasil bumi yang ditanam di Kaduetan. Sejak terungkapnya kabar tersebut, warga sini mulai membatasi interaksi dengan orang-orang dari Kaduetan. Kami gak ada yang berani lagi menerima pemberian apapun dari mereka. Tubuh Adi mendadak lemas. Begitu ia mendengar penuturan terlebih, ia sangat terkejut dengan masa lalu Kaduetan yang ternyata segelap itu. Hilang sudah kenangan indah di desa tersebut, di mana keadaan dulu masih baik-baik saja. Lalu, siapa orang-orang yang barusan saya lihat yang tadi sedang gotong keranda? Tanya Adi. Mereka adalah dedemit yang diutus untuk menjemput si calon korban. Jelas Tapi barusan yang saya lihat yang ada di dalam keranda itu adalah sepupu saya. Berarti seharusnya kakak saya aman-aman aja dong. Tanya Adi lagi dengan perasaan yang mulai gelisah. Jangan terbuai dengan apa yang barusan kamu lihat. Mungkin malam ini sepupumu yang seharusnya dijadikan wadal. Namun keadaan bisa berubah ketika dia menyerahkan korban yang lain. Hal tersebut sudah sering dilakukan warga Kaduetan. Kami, warga Kadukidul, sudah paham betul kebiasaan mereka yang suka ngajak tamu dari luar. Malah sekarang saya jadi curiga. Jangan-jangan Akang datang ke Kaduetan bukan karena keinginan sendiri, melainkan diundang oleh sepupu Akang. Betul begitu. Adi terdiam dengan mulut setengah terbuka. Rupanya bisa tahu sampai sedetail itu. Seketika timbul rasa marah terhadap Jana yang ternyata telah menjebak ia dan kakaknya. Benar Kang, sepupu saya yang minta agar kami datang silaturahmi. Kebetulan sudah puluhan tahun juga kami gak ketemu muka, jadi kami sama sekali tidak menaruh curiga, balas Adi. Ngomong-ngomong, siapa nama sepupu Akang? Tanya salah seorang warga Kadukidul yang nampak lebih tua. Namanya Suhana, dan saya biasa manggilnya Cahana, jawab Adi. Oh, Suhana, yang anaknya almarhum Wa Asep ya. Tegas orang itu lagi. Adi menganggukkan kepala. Ia tidak mengira jika warga Kadukidul ada yang mengenal Wa sekaligus saudara sepupunya. Tak lama kemudian, orang tersebut membeberkan sedikit informasi tentang Cahana kepada Adi. Dengan sangat menyesal,
Saya harus mengatakan hal yang sebenarnya kepada Akang. Dulu, sepupu Akang itu pernah menumbalkan 2 orang temannya yang tinggal di kota. Kejadiannya sudah hampir 7 tahun lalu. Ya caranya sama, yaitu dengan mengajak si korban untuk menginap di rumahnya. Tapi Kang, memangnya warga lain tidak ada yang mencoba mengingatkan tamu-tamu itu? Orang tadi sontak tersenyum geli kala mendengar pertanyaan Adi. Ia menilai Adi terlalu naif dalam menyikapi kelakuan warga Kaduetan. Ya bagaimana mau ngingetin kalau mereka juga melakukan hal yang sama terhadap orang luar? Kang, dengarkan saya. Semua warga Kaduetan sudah diperbudak setan. Mereka tidak peduli seandainya harus mengorbankan nyawa orang lain demi keselamatan diri sendiri. Warga di sana tahu kapan dirinya mendapat giliran menjadi tumbal. 3 hari sebelumnya, mereka biasanya didatangi ratu siluman di dalam mimpinya. Nah, itu menjadi tanda jika warga tersebut harus bersiap menerima kematiannya, kecuali bila mereka sudah menyediakan korban pengganti. Tutup orang itu. Lantas, apa yang harus saya lakukan supaya kakak saya selamat? Tanya Adi yang segera bangun dari tempat duduknya. Lelaki itu kembali terlihat gusar. Bahkan ia sudah 2 kali mondar-mandir di depan para peronda tersebut. Mumpung belum larut malam, kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan kakaknya Akang. Celetuk Om. Dilema berat mulai menggelayuti benak Adi. Jelas dia menginginkan keselamatan Yuli, tapi dirinya juga tak ingin jika saudara sepupunya harus mati. Adi lantas mengungkapkan keinginan kepada Uum, yaitu menyelamatkan Yuli sekaligus Hana. Tidak bisa, Kang. Suhana ataupun warga Kaduetan lainnya sudah terikat perjanjian yang dilakukan Ki Harja dengan iblis. Kalaupun mereka sampai keluar atau pindah ke wilayah lain, mereka tetap tidak terselamatkan. Berbeda dengan orang luar, mereka masih bisa selamat sebab yang diutamakan jadi tumbal adalah warga Kaduetan. Jelas Sekitar 5 menit Adi terdiam dengan segala kebimbangan yang merajalela. Sekalipun Cahana telah menjebak Yuli dan dirinya, namun ia masih berharap jika sepupunya itu bisa dibawa pergi meninggalkan Kaduetan. Sayang, beberapa kali ia menyatakan keinginannya tadi, namun para peronda itu selalu mementahkan kembali. Sampai di suatu waktu Adi pun berjalan lunglai menghampiri Baik, kalau memang ini sudah menjadi kehendaknya. Nah, bagus. Kalau begitu sekarang juga kita harus berangkat ke Kaduetan untuk menyelamatkan kakak si Akang, ucap sambil menepuk bawah Adi. Sejurus kemudian, Adi dan keempat warga Kadu Kidul bersiap-siap meninggalkan pos ronda dengan berbekal pentungan dan 3 buah senter. Mereka pun mulai menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat ladang. Sengaja mereka mempercepat langkahnya agar bisa sampai di Kaduetan lebih cepat. Setelah melewati perkebunan teh dan juga ladang, kelima orang tadi akhirnya sampai di batas desa. Sebuah sungai beraliran deras menjadi pembatas antara desa Kadu Kidul dan Kaduetan. Satu persatu mereka meniti langkah. Di atas jembatan yang terbuat dari 2 batang kelapa itu, keadaan masih sama, gelap dan semarak oleh suara riak air yang mengalir. Bagaimana kalau nanti kita ketemu sama iring-iringan pembawa keranda itu lagi ya? Tanya Andi yang tiba-tiba merasa ragu. Jangan khawatir, Kang. Kita tidak akan lewat jalan utama, tapi lewat jalan pintas. Udah, ayo ikuti saja saya, sahut Lelaki itu lalu memimpin rombongan tadi melalui jalur setapak yang akan membawa mereka menuju ke rumah Jana. Adi merasa aneh dengan malam ini, di mana ia sama sekali tidak melihat warga Kaduetan, bahkan pos ronda kini nampak kosong. Heran, dari tadi saya nggak melihat ada warga yang keluar rumah, bisik Adi. Memang begitu, Kang. Warga di sini sudah tahu persis kapan tumbal itu akan dijemput. Nah, itu sebabnya mereka tidak ada yang berani keluar rumah sampai si korban tadi benar-benar mati. Jelas, Nah, kalau tidak salah, itu rumahnya Suhana. Bener kan? Lanjutnya lagi seraya menunjuk ke sebuah rumah. Adi memberikan anggukan tegas. Dia bersyukur karena sejauh ini keadaannya cukup kondusif dan tak nampak rombongan pembawa keranda mayat di sekitaran situ. segera memberitakan mereka untuk bergerak secara senyap ke rumah tersebut. Sesampainya di halaman rumah Cahana, meminta mereka berhenti sejenak untuk mengatur rencana berikutnya. Melihat mobil yang terparkir di depan rumah, secara spontan terlintas siasat lain di benak Kang, sebaiknya nanti kalian langsung masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sini. Tenang saja,
Para tengkorak hidup itu tidak akan bisa keluar dari kampung ini. Kembali berpesan kepada Adi. Baik Kang, terima kasih atas sarannya, jawab Adi. Kalau gitu, ayo kita masuk. Perintah mendapati komando tersebut sontak. Orang-orang tadi langsung bergerak masuk ke dalam rumah tanpa menciptakan kegaduhan. Adi mulai menarik tuas pintu dengan sangat hati-hati. Kelima lelaki itu pun berhasil masuk ke dalam rumah. Namun Adi jadi terkejut lantaran kini Cahana tengah terbaring di sebelah Yuli. Ia menoleh ke arah dengan wajah yang bingung. Bagaimana ini Kang? Saya takut Cahana kebangun, bisik Adi. Tenang, sepupu kamu itu sedang dalam keadaan mati suri dan kakak kamu masih terlelap seperti biasa, saut sambil memberi isyarat kepada Adi agar tidak terlalu panik. Tapi kalau kalian tidak segera pergi dari sini, keadaannya bisa berbalik. Kakak kamu yang akan kehilangan nyawa, sedangkan Sukma Suwana akan dikembalikan ke raganya. Nah, sekarang sebaiknya bangunkan kakak kamu, imbu Tanpa basa-basi, Adi segera masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Yuli yang masih terlelap. Lelaki itu mengguncang-guncang bau Yuli sambil terus memanggil namanya. Namun Yuli tidak juga terjaga, tak patah semangat. Adi kembali berusaha membangunkan Yuli dengan suara yang sedikit berkeras. Yul, bangun Yul, ayo kita pergi dari sini, ujar Adi dengan nada yang panik. Melihat Yuli yang belum juga terbangun, Adi dan jadi tampak sedikit kebingungan. Tak henti-hentinya melirik ke arah luar rumah karena khawatir ada warga yang melihat kehadiran mereka. Dibopong aja Kang, kita tidak bisa terlalu lama ada di sini, bahaya, kata Tapi bagaimana kalau dia tidak siuman juga, balas Adi dengan wajah yang cemas. Saya sudah bilang, tumbal yang diutamakan adalah warga Kaduetan. Jika si korban pengganti buru-buru dibawa keluar dari sini, maka iblis akan kembali mengincar korban utamanya. Jelas tak ada pilihan lain. Adi akhirnya membopong tubuh Yuli keluar dari kamar. Satu dari mereka membantu membukakan pintu mobil, sementara yang lainnya masih tetap bersiaga di luar rumah. Selesai mengamankan Yuli, Adi pun kembali ke dalam rumah untuk mengemasi barang-barang bawaannya. Setelah semuanya rampung, Adi menatap sendu ke arah ranjang tempat Cahana masih terbaring. Ada pergulatan batin yang hebat yang membuat lelaki itu berat untuk meninggalkan Cahana. Menghampiri Adi sambil berusaha mengingatkannya. Kang, dalam hidup akan selalu ada pilihan. Namun ada waktunya juga kita tidak berdaya dengan pilihan yang tersedia. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk meninggalkan kampung terkutuk ini. Pergilah. Adi mengangguk. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang itu yang sejauh ini telah membantunya. Sejurus kemudian, ia bergegas masuk ke dalam mobil. Mesin mobil dinyalakan menciptakan suara menderu di tengah-tengah keheningan. Sementara itu, beberapa warga Kaduetan tertangkap mata sedang mengintip dari balik gorden rumahnya. Saat itu juga mereka sadar jika Cahana telah gagal mempersembahkan korban pengganti dirinya. Meski demikian, mereka membiarkan mobil yang dikendarai Adi berlalu pergi meninggalkan kampung tersebut. Menyadari jika warga setempat tengah mengawasi, lantas mengajak rekan-rekannya untuk segera angkat kaki. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, mumpung masih terkendali, ucap Tak berselang lama, mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Mereka nekat menembus perkampungan tersebut dengan perasaan berkecamuk dari dalam rumah. Beberapa pasang mata terus-menerus mengawasi mereka. Selepas melewati jembatan, perasaan dan kawan-kawan jadi sedikit lega lantaran mereka sudah memasuki wilayah Kadu Kidul. Di dalam mobil, Adi terus memacu kendaraan tadi dengan kecepatan sedang. Tentu saja jalanan yang rusak membuat mobilnya tidak bisa melaju dengan cepat. Sesekali dia melirik ke arah Yuli yang belum juga terjaga. Meski sudah 3 kali kepala perempuan itu membentur kaca jendela, jelas ada kekhawatiran. Dia takut jika Yuli akan tertidur untuk selamanya. Namun rasa percaya terhadap ucapan masih tertanam di benaknya. Ia cuma bisa berdoa dan berharap agar Yuli secepatnya siuman manakala sudah melewati gapura desa.
Lampu mobil berkelebatan di jalanan yang gelap. Bulu kuduk Adi masih saja meremang meski sudah keluar dari wilayah Kaduetan. Dari sejak kedatangannya, ia sama sekali tidak pernah berpapasan dengan kendaraan lain di jalur itu. Namun, Adi bisa segera tahu alasannya. Tentu tidak akan ada yang mau singgah ke Kaduetan jika ternyata desa tersebut memiliki catatan kelam yang mengerikan. Sedang fokus Adi memperhatikan jalur di depannya, mendadak dia melihat ada sosok Cahana yang sedang berdiri di sisi jalan. Adi terenyak sehingga ia mengurangi kecepatan mobil tersebut. Dia memandangi wajah Cahana yang tampak sedih dan tertunduk. Segera ia menyalakan lampu sen kiri untuk menepi. Belum sempat mobilnya berhenti, tiba-tiba Yuli mencengkram tangan Adi yang tengah mengatur tuas persneling. Adi kaget. Ia pun menoleh ke arah Yuli yang tampak sudah terjaga. "Jangan berhenti, terus saja jalan," perintah Yuli dengan suara pelan. "Tapi itu kasihan Cahana sendirian di pinggir jalan," ucap Adi yang sepertinya ngotot ingin membawa serta Cahana. "Tidak, Cahana sudah mati di rumahnya. Dia sengaja ngejebak kita datang kemari untuk dijadikan tumbal. Itu kampung ternyata sudah amat bermasalah. Seandainya barusan kita nggak buru-buru keluar dari Kaduetan, mungkin gua udah jadi korban," jelas Yuli tegas. Adi tak berkutik, tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang diucapkan Yuli ternyata senada dengan yang dikatakan oleh Uum. Ya, siapa sangka jika Cahana sudah gelap mata sehingga mau menumbalkan saudaranya sendiri. Akhirnya Adi memantapkan hati untuk tidak menghentikan mobil tersebut. Begitu kendaraan itu melewati sosok Cahana, Adi terperanjat lantaran perempuan tadi berubah wujud menjadi sosok wanita tua bertubuh bungkuk serta berjubah hitam. Sosok tersebut menyeringai ke arah Adi sambil melambaikan tangannya. Adi tercengang, jantungnya kembali berdetak kencang. Dialah sosok yang bertanggung jawab atas kematian warga Kaduetan yang dijadiin tumbal. Dan nenek-nenek itulah yang muncul di mimpi gue sambil nyeret paksa si Suhana, ucap Yuli. Di situ Suhana ngaku bersalah. Dia juga minta maaf karena udah berniat menjadikan kita sebagai tumbal pengganti dirinya. Setelah itu nenek-nenek tadi ngebawa Suhana pergi. Imbunya lagi dengan wajah yang berlinangan air mata. Adi membisu. Lidahnya terasa keluh untuk mengatakan sesuatu. Sekilas bayang-bayang masa lalu bersama sang sepupu melintas dalam ingatannya. Cahana yang dulu sering mengajaknya bermain layang-layang atau bermain papadangan telah menyudahi perjalanan hidupnya. Adi hanya bisa menelan ludah guna mengurangi rasa sesak dan pilu atas kemalangan yang dialami oleh Cahana. Lelaki itu bahkan mengutuk sosok Ki Harja yang justru mengorbankan warganya sendiri demi sebuah kesepakatan di dalam kepekatan. 10 menit kemudian, barulah mereka menemui jalan raya yang tidak terlalu ramai dilalui kendaraan. Adi merasa lega karena setidaknya mereka berdua berhasil keluar dari Kaduetan dengan selamat. Yuli yang sebelumnya terlihat lemas kini mulai kembali bertenaga. Untuk selanjutnya kedua saudara itu membiarkan kesunyian menemani perjalanan pulang mereka. Tak ada obrolan sebab baik Adi maupun Yuli sama-sama tengah menenangkan diri dengan caranya masing-masing. Satu persatu warga Kaduetan yang sejak petang berada di dalam rumah kini mulai berani menampakkan diri. Dari anak kecil, orang dewasa, hingga yang sudah renta tampak mendatangi rumah Cahana. Mereka berdiri di depan kamar di mana terdapat jasad Cahana yang sudah terbaring kaku dengan mata terbelalak serta mulut menganga. Tak ada raut kesedihan di wajah mereka sebab semuanya terlihat biasa-biasa saja. Salah seorang warga bergegas membuka pintu lemari di kamar tersebut. Dia lantas mengambil kain batik yang memang sudah disediakan oleh Cahana. Ya, warga Kaduetan yang didatangi sosok siluman di dalam mimpinya biasanya akan mempersiapkan kain batik untuk kematiannya sendiri. Setelah mengeluarkan jasad itu dari dalam kamar, para kaum ibu mulai menanggalkan pakaian Cahana lalu membungkusnya dengan kain batik tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Segera saja orang-orang kampung tadi mengusung jenazah Cahana dengan keranda bambu. Iring-iringan pengantar jenazah tampak memenuhi jalanan yang tidak terlalu lebar di sepanjang perjalanan. Tak ada tahlil ataupun sholawat yang terucap. Ekspresi warga tampak datar, bahkan hingga jenazah Cahana dikebumikan
Selesai dikuburkan, para warga kompak kembali pulang dan tak seorang pun yang sudi meluangkan waktu untuk memanjatkan doa. Seandainya dulu Ki Harja bersama dua sesepuh desa lainnya mau bersabar dan lebih bijaksana, tentu mereka tidak akan memilih jalur instan yang menyesatkan hidup hanya untuk bekerja tanpa mau bersentuhan dengan perintah Tuhan. Itulah yang sekarang terjadi di desa Kaduetan. Berkat siasat licik iblis yang memberi kemakmuran semu, seluruh warga kampung jadi terbiasa melupakan eksistensi yang maha agung. Satu yang harus diingat, iblis selalu punya cara untuk bisa menjerat manusia dengan tipu dayanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi. Desa Kaduetan. Namanya jadi serem ya, Kaduetan ya. Padahal kadu itu artinya duren. Dalam bahasa Sundanya kan kadu, bahasa Indonesianya itu duren. Overall kisahnya keren banget. Di sini bagaimana Adi dan kakaknya yang bernama Yuli itu datang mengunjungi sepupunya yang bernama Cehana. Jadi ini kakak sepupu ya, dipanggil Ece. Jadinya Ce itu adalah kakak lah ya. Dalam bahasa Sundanya Ce. Nah, ternyata di sini ada modus tersembunyi di balik undangan itu, undangan silaturahmi yang ternyata di mana Cahana ternyata mencari tumbal pengganti untuk dirinya. Kisahnya kelam banget ya desa Kaduetan ini. Bagaimana dulunya ada perjanjian dengan iblis ya antara sesepuh warga Kaduetan untuk menghilangkan bencana yang ada, bencana hama ya dan segala macam, sampai akhirnya itu terus sampai ke bawah kena semua. Dan seluruh warga Kaduetan akan menjadi tumbal apabila tidak mencari tumbal pengganti, dan itu setiap tahunnya, every year. Waduh, parah banget. Di sini cukup beruntung ya, Adi akhirnya mengetahui sebelum terlambat dari warga sebelah desa Kadu Kidul, sehingga dia harus balik lagi. Dan di situ proses pertukaran tumbal itu hampir saja terjadi. Untungnya Yuli keburu dibawa pulang. Luar biasa sekali. Ini Bang Aldi kalau saya lihat nih agak berbeda ya, kisahnya lebih berani nih plotnya nih, dan dapat banget ya apa namanya horornya. Kalau hantu keranda, pengusung keranda mayat itu kalau di Jawa kan kromoleo ya. Kalau di Jawa Barat juga kurang paham saya juga artinya. Tapi setahu saya itu kromoleo ya, hantu pembawa jenazah kalau di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu kromoleo. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih kepada Bang Aldi atas kisah yang luar biasanya, dan semoga ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang bisa diambil baiknya, mari kita jadikan sebagai hiburan saja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak akan kalah serunya, yang pasti tidak akan kalah horor, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.